Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Widaningsih dari Peminatan Pemerintahan, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel yang berjudul Measuring Service Quality Based on Customer Emotion and an Explainable AI Approach yang ditulis oleh Guo, Li, Liu, dan Xu dengan afiliasi sebagai berikut. Artikel ini telah diterbitkan pada jurnal Decision Support System pada tahun 2024 dan sebagaimana terlihat pada layar, saat ini berada pada kuartil Q1. Selanjutnya, pertama ada pendahuluan. Kualitas layanan atau service quality telah lama diakui sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, loyalitas, dan keuntungan perusahaan. Namun tantangan besarnya adalah bagaimana kita dapat mengukur kualitas layanan secara akurat, efektif, efisien, dan yang paling penting juga real time. Karena di Amerika Serikat saja, berdasarkan survei para peneliti, kerugian akibat buruknya customer service itu bisa mencapai lebih dari 75 miliar dolar per tahun. Dan sebagian besar perusahaan yang mengalami kerugian ini masih menggunakan metode pengukuran yang konvensional, seperti survei pelanggan yang dinilai mahal dan tidak real time. Kemudian inspeksi manual yang memakan waktu dan sifatnya cenderung subjektif. Kemudian penilaian dari berdasarkan indeks operasional yang pada dasarnya memang hanya menilai efisiensi, bukan persepsi pelanggan. Akibatnya, manajer tidak memiliki alat untuk memantau persepsi pelanggan secara langsung saat layanan ya sedang berjalan, sedang berlangsung. Maka dalam penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengembangkan Explainable AI Framework untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan dinamika emosi pelanggan yang terekam dalam interaksi suara. Jadi, explainable AI sendiri adalah cabang dari kecerdasan buatan yang fokus pada transparansi model, yakni menjelaskan alasan di balik setiap keputusan atau prediksi yang dibuat oleh AI. Dan ini penting karena tanpa adanya penjelasan tersebut, hasil AI ini kan seringkali sulit untuk dipercaya oleh pengambil keputusan. Oh, ini mah fully eh, machine generated gitu kan. Makanya mereka ini mengembangkannya yang explainable AI. Dan mereka juga memiliki 4 kontribusi utama. Yang pertama, untuk mengembangkan metode baru berbasis sinyal emosi pelanggan dari percakapan, kemudian memberikan bukti empiris bahwa emosi pelanggan itu berkorelasi dengan kualitas layanan. Yang ketiga, mengusulkan model explainable time series classification atau TSC untuk menjelaskan dinamika emosi. Kemudian yang keempat, menghasilkan artefak IT untuk memantau kualitas layanan dan niat pelanggan secara real time untuk merekomendasikan layanan kepada orang lain gitu. Selanjutnya, untuk sebagai landasan dan teorinya dan motivasi dari penelitian, secara psikologis, emosi pelanggan itu adalah responsi afektif terhadap pengalaman layanan yang mereka rasakan. Dan teori dari penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa emosi nantinya akan mempengaruhi kepuasan dan pada akhirnya akan membentuk loyalitas dari pelanggan. Namun kebanyakan penelitian sebelumnya itu melihat emosi sebagai sesuatu yang statis dan hanya pada satu momen gitu. Jadi dari awal sampai akhir emosi tersebut yang dialami oleh para pelanggan itu statis sama konsisten. Padahal dalam kenyataannya emosi itu sifatnya dinamis, bisa berubah seiring berjalannya interaksi dengan para pemberi layanan customer service. Nah, makanya di sisi lain banyak model AI juga digunakan sebenarnya dalam konteks layanan bersifat black box. Dan ini tuh kalau yang sudah dilakukan itu masih cenderung sulit dijelaskan sehingga tidak memberikan wawasan yang manajerial. Karena itu, Guo dan rekan-rekannya pada penelitian ini berupaya untuk menggabungkan teori psikologi tentang dinamika emosi dan teknologi explainable AI untuk menciptakan model yang akurat dan transparan. Jadi konsep kuncinya gitu dalam penelitian ini adalah emotion dynamics atau perubahan
pola perubahan emosi pelanggan selama interaksi layanan. Dan ada dua jenis fitur yang digunakan. Yang pertama, fitur berbasis trajectory atau trajectory based feature, yaitu fitur yang menggambarkan keseluruhan pola emosi. Apakah tren emosi ini yang dialami oleh pelanggan itu meningkat, menurun, stabil, atau fluktuatif. Kemudian yang kedua adalah fitur berbasis episode atau episode-based feature, yaitu fitur yang menjelaskan peristiwa emosional tertentu seperti durasi emosi negatif dan kapan emosi itu muncul. Nah, ini contohnya, jika pelanggan mulai marah di akhir panggilan, itu bisa berarti masalah belum terselesaikan yang mengindikasikan kualitas layanan itu rendah. Nah, makanya perubahan emosi pelanggan ini dapat berfungsi sebagai indikator tidak langsung dari performa karyawan dalam memberikan layanan. Kemudian, ini metode dari penelitiannya. Data penelitian ini berasal dari 1.200 rekaman panggilan pada perusahaan asuransi besar di Tiongkok. Dan setelah melalui proses seleksi, terdapat 704 panggilan dengan kualitas tinggi dan 439 panggilan dengan kualitas rendah berdasarkan survei pelanggan. Sisanya itu dianggap tidak layak untuk dimasukkan ke dalam penelitian karena terlalu banyak noise atau putus-putus seperti itu kalau ya, berdasarkan artikel. Dan setiap percakapan ini dibagi menjadi jendela waktu 20 detik dengan overlap 10 detik. Setiap potongan diberi label emosi negatif atau non-negatif oleh anotator manusia, jadi manual gitu. Selanjutnya, model AI dibangun dalam dua tahap. Tadi kan ada model trajectory based dan episode based. Kalau yang trajectory based ini akan menganalisis pola keseluruhan dan episode based nanti akan fokus pada peristiwa emosional spesifik. Dan kedua model ini digabung menggunakan stacking ensemble yang terdiri dari XGBoost dan Decision Tree. Kemudian penjelasan model ini dilakukan menggunakan dua teknik utama. Yang pertama, permutation feature importance untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh. Kemudian ada accumulated local effects atau ALE untuk memahami arah pengaruh fitur terhadap hasil prediksi. Ya, jadi tujuannya ya untuk memprediksi panggilan dengan kualitas rendah yang biner dengan tingkat interpretabilitas yang tinggi. Selanjutnya kita akan melihat hasil eksperimen yang pertama, yaitu tentang kinerja prediksi ya. Jadi pada tabel berikut bisa kita lihat perbandingan model yang dikembangkan oleh Guo dengan para benchmarknya. Jadi dalam tabel diperlihatkan perbandingan performanya berbasis emosi yang pertama itu dengan benchmark yang model quality inspection model, yang model untuk menilai kualitas pelayanan secara manual oleh ahli gitu kan, yang oleh supervisor gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, operational indices model yang menggunakan data seperti durasi panggilan dan waktu respon. Dan berdasarkan hasil eh, ditunjukkan bahwa model berbasis emosi ini menghasilkan F1 score yang paling tinggi, menunjukkan kemampuan terbaik dalam mendeteksi panggilan berkualitas rendah. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan dimensi-dimensi dari service quality yang dikembangkan oleh para suraman, yaitu responsiveness, assurance, empathy, dan untuk dimensi yang terakhir yaitu apa? Tangibility. Untuk tangibility itu tidak digunakan karena ini kan eh, ini ya customer service melalui telepon. Jadi tangibility-nya tidak terlihat gitu. Makanya ini dari model hanya ada 4 dimensi: reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dan berdasarkan dimensi pun model ini unggul pada responsiveness, assurance, dan empathy dengan yaitu aspek-aspek yang sangat berkaitan dengan perilaku karyawan. Jadi berdasarkan data ini bisa disimpulkan bahwa emosi pelanggan itu mencerminkan bagaimana karyawan berinteraksi dan berkomunikasi, bukan sekadar seberapa cepat gitu mereka bekerja. Dan dari perspektif kinerja karyawan, ini juga berarti bahwa emosi pelanggan itu indikator kinerja pelayanan atau service performance. Kemudian eh, kita lihat di hasil tabel juga
Ini ada yang membandingkan model berbasis emosi dengan algoritma time series classification yang lain. Ini tabel yang 4 ya, yang sebelah kiri. Itu bisa kita lihat dibandingkan dengan dari metode yang digunakan dengan TSC populer seperti DTW-KKN, TSF, BOS, RISE, dan sebagainya. Dan sama, hasilnya juga menunjukkan bahwa model ini yang berbasis emotion dynamics itu bukan cuma lebih akurat, tapi juga lebih efisien dan lebih bisa dijelaskan explainable gitu. Dan beda dari model-model lain yang sifatnya itu masih black box, model ini tuh udah menunjukkan kenapa sebuah panggilan itu dianggap berkualitas rendah. Artinya kalau dibandingkan dengan metode AI lain yang fokusnya pada bentuk sinyal waktu, penekanan pada makna psikologis perubahan emosi pelanggan juga memberikan hasil yang lebih relevan dan dapat digunakan untuk manajemen kinerja. Selanjutnya, kita akan melihat hasil eksperimen key findings yang lain. Ini pada tabel 6 ini menampilkan hasil dari permutation feature importance yang menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh. Dan berdasarkan hasil, fitur teratasnya meliputi PACF 10 dan ACF 10 yang mengukur long term inertia atau sejauh mana emosi negatif itu bertahan. Kemudian ada mean square successive difference atau MSSD yang mengukur instabilitas emosi pelanggan. Kemudian yang terakhir ada log class, yaitu posisi kemunculan emosi negatif terakhir dalam percakapan. Jadi interpretasinya itu, jika pelanggan mengalami emosi negatif yang lama atau fluktuatif, maka kualitas layanan dianggap rendah. Dan jika emosi negatif muncul di akhir panggilan, itu sinyal kuat dari ketidakpuasan. Jadi dengan fitur-fitur ini, AI dapat menjelaskan hasilnya. Misal, supervisor ini mengetahui bahwa layanan dinilai buruk karena pelanggan marah di akhir percakapan gitu. Nah, makanya model AI yang mereka kembangkan ini nggak akurat. Selain akurat, mereka juga bisa kita bilang manusiawi gitu ya. Kemudian analisis kedua tadi menggunakan accumulated local effects atau ALE. Yang hasilnya itu, oh ALE ya, ALE itu hubungan visual antara perubahan fitur dengan probabilitas layanan berkualitas rendah. Yang hasilnya semakin tinggi tadi MSSD atau stabilitas emosi, maka semakin tinggi peluang kualitas layanan rendah. Hasil kedua, emosi negatif yang bertahan lebih dari 16 detik menunjukkan persepsi kualitas turun signifikan. Kemudian yang ketiga, pola yang bentuknya pola grafik yang bentuknya U. Jadi kalau jika emosinya negatif, muncul di awal atau di akhir percakapan, pelanggan akan menilai layanan itu lebih buruk. Nah, artinya karyawan yang mampu menenangkan pelanggan di pertengahan interaksi dan mengakhiri percakapan dengan positif akan menghasilkan persepsi layanan yang lebih baik. Selain itu, dalam penelitian ini juga udah melakukan uji ketahanan model atau robustness test. Jadi model itu diuji ulang dengan skenario-skenario yang beragam. Misalnya, perubahan ukuran jendela waktu, ada variasi algoritma klasifikasi, kemudian cross-validation di dataset yang berbeda. Dan hasilnya juga menunjukkan perbedaan kinerja kurang dari 2%, yang artinya model ini bisa disebut stabil dan generalizable, bisa digeneralisasikan gitu. Jadi nggak cuma bekerja di satu perusahaan aja, namun bisa juga kita implementasikan di industri secara keseluruhan. Jadi menurut saya ini artikel yang menarik dan cukup groundbreaking gitu. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil penelitian Go dan rekan-rekannya, dapat disimpulkan bahwa explainable AI mampu mengukur kualitas layanan dengan memanfaatkan dinamika emosi pelanggan. Kemudian, emotion dynamics merupakan indikator kuat yang berkaitan langsung dengan persepsi kualitas. Yang ketiga, model yang dikembangkan lebih unggul dibanding model manual dan AI konvensional. Yang keempat, pendekatan ini transparan, stabil, dan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Jadi ada beberapa implikasinya juga, implikasi praktisnya. Yang pertama,
real time service monitoring. Jadi manajer itu dapat memantau emosi pelanggan langsung dari data percakapan. Kemudian coaching berbasis data. Hasil analisis dari ALE dan PFI yang tadi dapat menjadi panduan pelatihan komunikasi empatik untuk para karyawan. Kemudian evaluasi objektif, karena kinerja karyawan bisa dinilai berdasarkan dampaknya terhadap pengalaman emosional pelanggan. Dan terakhir, penggunaan lintas sektor. Dan di pendekatan ini yang mereka kembangkan bisa diterapkan di berbagai sektor, gak hanya di bisnis seperti ini saja. Ada bisa di e-commerce, mungkin bisa juga di industri e-learning atau pendidikan daring. Dan yang paling penting menurut saya ini akan sangat bagus di pelayanan publik, di e-government. Karena ya seperti yang kita ketahui saat ini eh, masih kurang dari segi eh apa ya, menerima feedbacknya gitu. Jadi sekian sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa emosi pelanggan itu menjadi indikator sistematis dari kualitas layanan dan performa karyawan. Dan explainable AI berpotensi untuk membantu kita memahami dimensi emosional secara ilmiah, transparan, dan dapat diterapkan dalam pengolahan SDM modern. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.